Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Jan Zakaria, Cahya Purnama Putri, dan Aldama Yulio Trinanda. Kami di sini akan mempresentasikan tentang terapi makhomat dalam tasawuf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi makhomat. Makhomat adalah bentuk jamak dari kata makhom, yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Dalam bahasa Inggris, makhomat disebut dengan istilah station atau stage. Sementara menurut istilah tasawuf, makhomat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadat, dan lain-lain, latihan spiritual, serta berhubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah. Selanjutnya, macam-macam makhomat. Yang pertama, taubat. Taubat berarti arruju min az-zanbi, arruju an az-zanbi, yang berarti kembali dari perbuatan dosa menuju kebaikan atau meninggalkan dosa. Taubat merupakan awal berangkatnya seorang salik menuju kepada tingkatan berikutnya. Karena itu, membangun taubat harus dengan kuat, yakni harus didasari dengan takwa yang kuat pula. Yang kedua, zuhud. Zuhud ialah penolakan terhadap gemerlapnya harta dunia. Dikatakan bahwa zuhud pada sesuatu adalah tidak gembira atas apa yang dimilikinya terhadap dunia, dan tidak bersedih atas apa yang tidak dimilikinya. 3. Warok. Warok dapat diartikan sebagai usaha seorang untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang syubhat. Dalam tahapan ini, seorang sufi akan sangat berhati-hati dalam menerima sesuatu karena ditakutkan adanya syubhat tersebut. Kalau kesenangan dunia dan kelezatan materi tidak bisa menggodanya lagi, ia keluar dari pengasingannya, masuk kembali ke dunia semula. Ia terus banyak berpuasa, melakukan salat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Ia juga akan selalu naik haji. Sampailah ia ke stasiun warok. Di sini ia dijauhkan Tuhan dari perbuatan-perbuatan syubhat. 4. Fakhir. Secara harfiah biasanya diartikan sebagai orang yang berhajat, butuh, atau orang miskin. Dikatakan pula bahwa tanda orang miskin itu ada 3, yaitu dia melindungi batinnya, dia melaksanakan kewajiban agamanya, dan dia menyembunyikan kemiskinannya. Selain itu, At-Tusi juga pernah menyatakan bahwa orang miskin adalah yang terkaya di antara ciptaan Allah. Mereka melepas pemberian demi sang pemberi. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang sabar, tawakal, dan ridho. Sabar berarti tabah hati. Sabar secara etimologi adalah suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsekuen dalam pendirian. Selanjutnya tawakal. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri dan mempercayakan secara bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan suatu rencana dan usaha. Dan yang berikutnya ridho, menurut Imam Al-Junaid, adalah ketundukan mutlak dan penyerahan diri seutuhnya pada ketentuan qada Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Imam Al-Junaid juga berkata, ridho berarti melepas ikhtiar. Untuk yang selanjutnya adalah mahabbah dan makrifat. Al-hub
atau mahabbah adalah salah satu istilah yang selalu berdampingan dengan makrifat, karena manifestasi dari mahabbah itu adalah tingkat pengenalan kepada Tuhan yang disebut dengan makrifat. Al-hub mengandung pengertian terpadu seluruh kecintaan hanya kepada Allah, yang menyebabkan adanya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makrifat dalam istilah tasawuf berarti pengetahuan yang sangat jelas dan pasti tentang Tuhan yang diperoleh melalui sanubari. Makrifat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah makrifat tauhid atau yang disebut makrifat-makrifat orang awam. Yang kedua adalah makrifat al-burhan wal istidlal, yaitu makrifatnya bagi mutakalim. Dan yang ketiga adalah makrifatnya para wali. Sekian yang bisa saya sampaikan atau kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.